Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fantri Fadli dari kelas TI 4E. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan eh, tugas membuat proyek aplikasi eh, bernama Fitras. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi untuk menghitung jumlah langkah yang kita lakukan eh, setiap hari. Jadi seperti itu. Dan juga aplikasi ini bisa me- mencatat kalori harian kita. Oke. Jadi aplikasi ini terdiri dari beberapa folder dan juga file. Yaitu yang pertama ada database lokal yang saya gunakan nantinya, itu database helper di sini, kemudian models, ada activity, kemudian di page-nya nanti ada beberapa page. Yang pertama ada uh, home page, onboarding page, activity page, calendar page, statistics page, dan juga tracking page. Kemudian di utils ada date format. Lalu di widgets ada activity card, bottom navbar, dan juga step counter widget. Kemudian ada main.dart. Jadi aplikasi ini saya buat eh, saya buat sesuai yang saya inginkan seperti itu. Jadi pertama kemarin saya ada ngebuat di Figma untuk desainnya. Nah, kurang lebih desain yang saya buat seperti ini. Oke, lanjut ke Visual Code. Nah, di aplikasi ini saya menggunakan beberapa package, yaitu SQLite buat database, buat provider, buat Intel pedometer. Nah, pedometer di sini kegunaannya yaitu ngedeteksi step atau langkah kakinya nanti. Nah, di sini juga ada permission handler. Jadi permission handler ini adalah uh, permission pada perangkat yang nantinya akan digunakan, yaitu eh, seperti muncul notif nantinya ketika ingin menjalankan aplikasinya, ketika ingin ngebuka aplikasinya seperti itu. Di sini juga ada F1 chart, table, kalender. Kemudian di eh, Android manifestnya saya menambahkan user permission activity record
ignition. Nah, ini fungsinya adalah membaca langkahnya nanti. Permission untuk membaca langkahnya nanti. Oke, jadi itu dia package-package yang saya gunakan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan file-file atau apa saja yang saya gunakan di aplikasi ini. Oke, yang pertama ada homepage. Homepage di sini fungsinya adalah menampilkan daftar aplikasi atau daftar aktivitas seperti running. Nah, di sini saya menambahkan hanya dua, yaitu running dan juga cycling di sini. Dan di sini ada saya menambahkan aset running dan juga cycling di sini. Oke. Nah, nantinya ketika pengguna mengeklik runningnya di sini, ada sebuah gambar nantinya. Itu akan sebentar. Di sini ketika pengguna mengeklik gambar landing nantinya di homepage, dia akan menuju ke tracking page di sini, halaman tracking page. Oke. Nah, kemudian saya akan menjelaskan di bagian tracking page di sini. Jadi di tracking page di sini fungsi utamanya adalah menghitung langkah menggunakan sensor ponsel nantinya. Kemudian mengukur waktu menggunakan stopwatch, menghitung estimasi jarak dan kalori, menyimpan aktivitas ke database SQL lokal. Oke. Yang pertama adalah di sini pada kode di sini adalah fungsinya yaitu menginisialisasi sensor langkah. Kemudian pada kelas tracking page ada double estimate distance dan juga estimate calories. Nah, ini adalah fungsi yang menghitung jarak dan juga kalori nantinya. Dan kemudian di sini ada fungsi yang untuk menghitung stopwatch-nya nantinya. Kemudian
Di sini kan ada kelas database helper, artinya yang akan menyimpan data data dari page tracking page ini menuju ke database-nya. Oke, berikutnya ada activity guard. Jadi fungsi yang ini adalah menyimpan data hasil aktivitas, jumlah langkah, durasi, kalori, waktu, begitu. Hmm, Jadi itu akan berada di kelas. Oke, yang berikutnya adalah database helper. Fungsinya yang pasti dari database helper adalah membuat database SQL lokal, menyisipkan data aktivitas baru, kemudian mengambil data aktivitas riwayat. Kemudian saya akan menjelaskan alur aplikasinya nanti. Nah, pada widget sini saya juga akan menjelaskan strukturnya. Pertama ada activity card. Jadi fungsinya adalah menampilkan kartu aktivitas seperti running, cycling, dan lain-lain di halaman utamanya atau homepage, lengkap dengan gambar, nama aktivitasnya, dan juga tombol untuk memulai. Kemudian yang kedua ada bottom navbar. Jadi ini adalah navigation bar di bagian bawah ke aplikasinya nanti. Jadi fungsinya adalah sebagai navigasi agar pengguna bisa berpindah halaman dengan mudah, seperti itu. Kemudian date format. Jadi ini akan menampilkan data tanggalnya, seperti itu. Jadi nantinya alur aplikasi ini yaitu aplikasi akan dijalankan di MindDart dan ngebuka homepage. Kemudian menampilkan daftar aktivitas. Aktivitas di aplikasinya nanti ada running dan juga cycling. Oke, daripada mari kita coba menjalankan aplikasinya.
Ini adalah menu awal ketika kita membuka aplikasi. Jadi ini adalah onboarding page. Oke, kita coba. Ini adalah menu homepage dari aplikasi Fitros ini. Jadi di sini ada activity yang bisa kita tracking seperti itu. Yang pertama ada running dan juga cycling. Kita akan coba di running. Nah, di sini akan muncul notifikasi atau peringatan untuk untuk menyetujui atau tidak kepada physical activity. Oke, kita coba low. Nah, karena saya menggunakan emulator, jadi fungsinya tidak akan bisa saya tunjukkan seperti itu. Jadi nantinya ketika jika saya menggunakan eh, Android seperti itu ya. Nah, ketika saya nantinya menggunakan Android, kemudian saya berjalan, nah aplikasi ini akan mendeteksi bahwa saya sedang berjalan seperti itu. Oke, kemudian saya akan menjelaskan di bagian ini. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan secara manual aktivitas yang kita lakukan. Misalnya kita menggunakan sebuah jam seperti ini, jam yang bisa mendeteksi langkah kaki, heart rate, atau kalori seperti itu ya. Nah, kita bisa menambahkan secara manual di sini. Misalnya kita menambahkan namanya eh, jalan seperti itu. Jalan. Kita inputkan misalnya kita di sini kita menggunakan jam yang bisa mendeteksi langkah kita, misalnya tambahkan 5.000 seperti itu. Dan kalori misalnya 200, dan durasinya anggaplah 60 menit.
Mungkin agak sedikit error ya ke sini. Nah, nantinya akan ada data di sini yang akan muncul seperti itu. Terus saya coba menggunakan handphone. Nah, di sini saya coba menambahkan nih aktivitas secara manual. Nah, di sini akan muncul atau data yang tadinya kita tambahkan. Oke, nah data ini nantinya akan muncul di sini di bagian kalender aktivitas. Nah, di sini data ini akan muncul di sini. Oke, bisa juga ada fitur hapus di sini. Nah, di bagian sini adalah nantinya data-data step atau langkah harian bisa disimpan di sini. Namun di sini saya menggunakan data dummy seperti itu. Oke, nah itu saja aplikasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.